teman-teman, ya kalau kita melihat ya catatan Adiason yang kemarin, saya juga menjelaskan bahwa dikatakan bahwa saya mendapat A1 informasi itu benar adanya, ya, dan itu kita lihat sebetulnya P21 itu seharusnya akan diumumkan, akan diumumkan dalam minggu ini, ya. Tapi kita lihat banyak sekali hari libur yang berdekatan, ya, kemungkinan saja itu akan diumumkan minggu depan untuk itu. Nah, itu semua kan terkait dari Polda Metro Jaya, ya, yang berkoordinasi juga dengan kejaksaan untuk itu. Ya, kita tunggu saja teman-teman semua. Tapi keyakinan saya dan juga Ibu Eli dan Neti juga menginfokan juga begitu. Dan saya rasa kita akan menunggu sampai ini keluar. Karena biar bagaimanapun setiap sesuatu yang dimulai pasti akan diakhiri. Maka saya justru protes sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan status ini, Polda harus menjawab kenapa informasi terkait kasus ini bisa bocor. Kalau itu benar, kalau itu keliru, maka harus dituntut nih orang-orang yang membocorkan berkas yang ada di kejaksaan, status P21 dan sebagainya. Ini sama saja melawan hukum kan? Maka Polda harus tertibkan. Dari mana ada informasi yang beredar sejumlah peningkatan atau status dari kasus ini bisa diakses ke publik bahkan secara terbuka. Ya, yang jelas itu kewenangan Polda apa yang mau dia umumkan terkait perkembangan penanganan penyidikan yang hari ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi sayangnya justru informasi yang berkaitan dengan kasus itu dikeluarkan oleh pihak-pihak lain yang kami protes jelas. Karena tidak ada kewenangan orang-orang itu menyatakan berkas apa, dokumen apa. Karena itu semuanya kewenangan dari polisi. Maka kami tidak bisa untuk menghindari praduga bahwa keluarnya informasi berkaitan dengan penyidikan entah P21, entah berkas yang keluar, itu adalah bagian dari yang disetujui oleh penyidik. Karena yang bisa mengakses barang bukti hanya penyidik dan jaksa, bukan orang-orang di luar itu. Entah Bazar, entah kubu Jokowi. Tapi kan hari ini kita seolah-olah dikonstruksikan bahwa kasus sudah demikian, P21, sudah ada berkas, sudah ada jaksa. Padahal itu pelanggar, dan pelanggaran itu tidak akan terjadi kalau aparat kepolisian selaku penyidik tidak membocorkan informasi itu. Maka saya justru protes sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan status ini, Polda harus menjawab kenapa informasi terkait kasus ini bisa bocor. Kalau itu benar, kalau itu keliru, maka harus dituntut nih orang-orang yang membocorkan berkas yang ada di kejaksaan, status P21 dan sebagainya. Ini sama saja melawan hukum. Harusnya segala informasi terkait penyelidikan dan penyidikan, karena itu kewenangannya ada pada Polda, harus keluar dari otoritas Polda. Dan itu bukan jadi dari penyidik, harus melalui Humas Polda Metro Jaya. Kita kan tahu hari ini informasinya berseliweran. Maka sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan perkembangan penyidikan kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, maka Polda harus tertibkan. Dari mana ada informasi yang beredar sejumlah peningkatan atau status dari kasus ini bisa diakses ke publik bahkan secara terbuka. Nggak mungkin kalau itu tidak ada akses yang diizinkan oleh penyidik atau jaksa. Dan kalau sampai diizinkan berarti penyidik jaksa keliru, dan itu berarti memang proses penyidikan ini lagi-lagi kami tegaskan tidak mengikuti KUHP, tidak mengikuti KUHP, tapi mengikuti arahan dan atensi Solo, dalam hal ini Joko Widodo.